Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan solehah kelas 4 Al-Hadi, sehat ya? Mas Arif sih harap sehat semua. Semuanya diberikan sehat walafiat ya. Yang penting kamu selalu berdoa ya, berdoa, ikhtiar, belajar agar nantinya kamu akan menjadi anak yang soleh dan soleha dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, di pertemuan hari ini kita pemanasan dulu ya. Jadi sebelum atau setelah PTS kita permulaan dulu nih. Dimulai dengan apa? Ada surat At-Tin yang kamu harus tahu. Kalau kamu di buku paket buka halaman 29 sama 30 ya. Halaman 29 sama 30. Saya jelaskan tuh di halaman 30 surat At-Tin itu ada berapa ayat tuh? Ada 8 ayat. Tergolong surat Makkiyah karena turunnya di kota Mekah ya. Surat ini diturunkan setelah surat Al-Buruj atau Al-Buruj ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Nah itu. Terus At-Tin itu diambil dari ayat pertama, At-Tin. Nah itu buah tin. Ya, kalau yang dimaksud tin itu banyak ahli tafsir atau sebagian ahli tafsir bahwa tin itu tempat tinggalnya Nabi Nuh, yaitu di Damaskus. Ya, di buku kalian ada tuh. Di tempat itu banyak tumbuhan pohon tin, sedangkan zaitun banyak tumbuh di Baitul Maqdis. Dalam surat ini disebutkan juga Bukit Sinai, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Ya. Jadi inti dari surat ini adalah manusia sebagai makhluk terbaik rohaniah dan jasmani. Jadi rohani dan jasmani diciptakan oleh Allah, dibentuk oleh Allah pada diri manusia, itu yang paling the best lah pokoknya, yang paling baik di antara makhluk Allah lah lainnya. Jadi kita harus bersyukur jadi manusia ya, karena ya memang kita ciptaan Allah yang paling sempurna ya. Kemudian mereka akan dijadikan orang yang sangat rendah. Jadi kita dianggap Allah itu rendah jika kita tidak beriman dan tidak beramal soleh. Nah, jadi Allah itu kita sudah diberikan kesempurnaan bentuk ya, semuanya bentuk kita sudah diberikan yang paling baik di antara makhluk lainnya. Nah, makanya itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah, banyak meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Yang satu lagi selalu beramal soleh di dunia ya, agar menjadi tabungan kelak di akhirat. Nah, coba lihat ya, Pak Syarif akan coba membaca surat At-Tin. Nanti kamu coba ikutin Pak Syarif. Nanti ada tugasnya ya, tugasnya membuat video bacaan kamu ya. Pak Syarif pengen tahu bacaan surat Tin itu kamu At-Tin ini benar apa enggak ya. Nah, udah siap ya? Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Nah, wattini wazzaitun. Nah, sekalian kita mengulang-ulang tajwidnya. Wattini wazzaitun itu alif lam apa? Alif lam syamsiyah ya, karena alif lamnya tidak dibaca. Kemudian tidak ada tanda sukun di alif lamnya. Ya. Kemudian wa turisinin wa hadzal baladil amin. Al baladi al amin alif lam komari
Ria ya kan, tuh lihat tuh bedanya tadi watin wazaitun al balad al amin beda kan. Kemudian itu dari sini sudah paham ya, alif lam samsia mana, alif lam komaria yang mana. Nah, kita sambil mengulang-ulang pelajaran yang telah Pak Sarif sampaikan ya. Jadi kita sambil baca surat Atin sambil melihat tajwidnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim. Ya, itu laqad qalqalah sugro. Jadi jangan laqad, bukan laqad, karena qalqalah sugro itu qalqalahnya kecil, pantulannya sedikit aja. Laqad khalaq. Nah, khalaq bukan khalaqa, bukan khalaq. Nah, itu qalqalah sugro. Fi ahsani tak bukan tako tapi takwim biasa aja ya. Takwim. Qalqalah sugro, jadi mantulnya itu kecil, jangan terlalu besar, karena kalau kubro ada di akhir kalimat ya, itu tebel. Misalkan qul huwallahu ahad, ahad, jadi mantulnya tuh besar. Tapi kalau karena ini berada di tengah-tengah, kayak qaf tuh kan di tengah-tengah, kemudian ada dal, ada qaf lagi tuh khalaq. Nah, itu biasa aja, kecil ya qalqalah sugro. Masih ingat kan qalqalah sugro ciri-cirinya berharokat sukun, hurufnya baju di toko yang 5 tuh baju di toko, ba, jim, dal, to, qaf itu ada di tengah kalimat kayak takwim. Nah, lanjut. Summa radadnahu nah kan itu qalqalah sugro lagi tuh. Summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. As-solihat wa 'amilus solihati itu idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Fama yukadzibuka ba'du biddin itu alif lam apa yo? Alif lam syamsiyah. Ad-din, alif lamnya enggak ada sukunnya, bukan aldin tapi ad-din, biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bi ahkamil al-hakimin, alif lam komaria ya. Coba kamu perhatikan tuh ya, halaman 29 dan 30 buku paket. Nah, sekarang Pak Sarip akan membaca dari ayat 1 sampai ayat 8. Nanti kamu ikutin ya, kamu buat video, kamu cara bacanya seperti apa Pak Sarip pengen tahu ya. Kirimkan ke WA Pak Sarif aja ya, di Japri ya. Nanti Pak Sarif cantumkan nomornya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Apa tadi? Qalqalah sugro lagi ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah ya, itu cara bacanya ya. Perhatikan panjang pendeknya, kemudian qalqalahnya ya. Laqad khalaq, jangan terlalu berlebihan ya, karena itu qalqalah sugro, jadi
Laqad, yang penting memantul tapi sedikit. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Atau kemudian falahum ajrun. Yang penting jangan mantulnya sedikit aja karena itu berada di tengah kalimat ya. Kecil, qalqalah kecil atau qalqalah sugro. Oke, nah sekarang kita lihat artinya ya. Atin itu ada 8 ayat surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah ya. Artinya atin itu seperti buah tin. Ada juga sebagian ahli tafsir apa tadi? Tempat tinggalnya Nabi Nuh di Damaskus ya. Di situ banyak apa? Banyak buah zaitun atau biasanya zaitun itu dijadikan apa? Minyak zaitun yang kamu pernah tahu kan, pasti tahu tuh. Coba tanya orang tua kamu, zaitun pasti tahu, minyak zaitun. Kemudian ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Watini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi bukit Sinai. Tadi bukit Sinai apa? Tempat Nabi Musa menerima wahyu. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri atau kota Mekah yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kita manusia itu diciptakan paling the best ya, paling baik di antara makhluk lainnya. Makanya kita harus bersyukur ya, dari jasmani, rohani kita. Makanya tangan ada 2, hidung ada 1, hidung ada 1, mulut ada 1 ya, mata ada 2. Itu sudah apa ya namanya ya, konsep apa ya, kalau kamu buat robot itu sudah bentuk yang paling bagus lah ya sesuatu. Coba kalau misalkan tangan adik kita ada 3, kemudian mata kita ada 4, apalagi ada 1, jelek kan ya dilihatnya. Nah itu udah, Allah tuh udah paling apa ya, yang maha kuasa, Allah yang maha pencipta itu sudah mendesain kita dengan bentuk yang paling sempurna ya. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, apa itu? Nah, jadi kalau udah tempat kita udah dibentuk dengan sempurna, tapi Allah akan mengembalikan kita ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, manusia yang seperti apa? Ya, yang tadi, yang tidak mau beriman kepada Allah, yang tidak mau beramal soleh. Nah, kecuali apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan atau kebajikan, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du bidin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu. Jadi udah diberitahu seperti itu tapi kamu masih mendustakannya. Nah, itu Allah akan mengembalikan atau tidak mengakui ya. Nanti di hari pembalasan kamu akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah ya. Paling hina lah. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukanlah Allah hakim yang paling adil. Jadi Allah itu selain maha pencipta, kemudian maha paling adil, hakim yang paling adil, memutuskan nanti dari pembalasan. Yang suka mengerjakan amal baik dapat kebaikan, dapat surga. Kalau yang suka berbuat keburukan di dunia, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka ya, dibalas dengan setimpal ya. Walaupun ya pasti nanti sesuatu yang kita lakukan pasti ada balasannya ya, walaupun itu sekecil biji zarroh ya kan, yang disebutkan dalam Al-Qur'an kan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi sekecil apapun yang kita perbuat pasti ada
timbal baliknya ya. Kalau kamu mau berbuat baik kepada orang, pasti kamu akan dibaiki sama orang juga. Tapi kalau kamu buat jahat, pasti kamu akan dijahati juga ya. Di dunia tidak dibalas, tapi di akhirat dibalas. Nah, sekian saja dari Pak Syarif. Mohon maaf ya kalau misalkan ada penjelasan yang kurang jelas. Nanti bisa ditanyakan secara japri atau di WA ya. Nah, kirimkan video bacaan kamu ya. Nanti Pak Syarif cantumkan di video ini nomor Pak Syarif, kemudian di Classroom juga ada video kamu, kirimkan ke Pak Syarif ya. Video bacaan surat apa tadi? Surat At-Tin. Oke. Bersama artinya ya. Nah, cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan kamu tetap semangat belajar Al-Qur'an. Karena dengan dekat Al-Qur'an hidup kamu akan bahagia ya, bahkan selamat di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.